Cek sound cooking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fakhruddin Falamin dalam program KKN Desa Tegal Tirto Online 2020. Ya, saya akan menjelaskan mengenai pemanasan global, kaitannya dengan kekeringan dan hubungannya dengan sektor peternakan. Oke, lanjut saja kita ke bagian yang pertama. Pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global merupakan fenomena meningkatnya suhu global dari biasanya akibat berbagai macam aktivitas manusia. Hal ini bermula dari revolusi industri pada abad 18, bagaimana munculnya pabrik industri, pembangkit listrik, kendaraan transportasi, dan pertanian yang membutuhkan bahan bakar. Nah, bahan bakar inilah yang akan menyebabkan efek rumah kaca. Kita akan langsung ke video penjelasan pemanasan global yang lebih rinci. Check it out. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk bumi. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi. Dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya tudung es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan di sekitar kita. Apa yang dialami oleh beruang kutub, orang utan, dan ekosistem lainnya bisa saja segera menimpa kita. Pilihan ada di tangan kita, acuh membiarkan semua terjadi atau ikut menghadapi masalah ini. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai pemanasan global. Lalu apa sih kekeringan itu dan hubungannya dengan pemanasan global? Kita akan next video selanjutnya dari BNPB mengenai pengertian dari kekeringan. Check it out. Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, tadi adalah pengertian kekeringan dari BNPB. Kemudian kita akan melihat apa sih dampak dari sektor peternakan terhadap kekeringan yang terjadi. Kita akan melihat liputan media dari Metro TV mengenai kekeringan yang berdampak atas sektor peternakan. Bagaimana kasusnya? Kita akan lihat. Ternak sapi yang digembalakan ke tengah hutan ini dilakukan para peternak di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Yang menarik, tak sedikit para gembala sapi ini dari kalangan kaum perempuan. Sebelum ke hutan, para pengembala terlebih dahulu menggiring sapi menyusuri sebuah sungai kering menuju bagian ceruk sungai yang masih terdapat air dan membiarkan sapi untuk minum. Selanjutnya para pengembala menggiring sapi mereka menuju hutan. Setibanya di tengah hutan, mereka dibiarkan untuk memakan rumput sambil terus berjalan. Salah satu pengembala sapi terpaksa menggembala sapi hingga ke tengah hutan lantaran kesulitan mencari rumput. Mereka biasanya berangkat mulai jam 7:30 pagi hingga 6 sore. Nah, bisa kita lihat bahwasannya dampak kekeringan ini sangat berpengaruh baik khususnya pada makhluk hidup yang ada di bumi ini. So, bagaimana caranya kita bisa menanggulanginya? Yaitu dari sisi pemanasan global sendiri dan kekeringan. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara menanggulangi dari pemanasan global dan juga kekeringan untuk meminimalisir terjadinya bencana tersebut. Kita akan lihat. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, seperti 1. Mengolah sampah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reduce
juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda. 3. Menghemat penggunaan listrik di rumah, seperti mematikan listrik yang tidak terpakai pada siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. 4. Melakukan reboisasi di hutan gundul dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Ayo bersama-sama selamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Karena langkah kecil kita dapat menyelamatkan bumi tercinta. Gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai pemanasan global yang berkaitan dengan kekeringan dan dampaknya kepada sektor peternakan. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.